Dini adalah istri dari Arman yang sedang sakit keras. Kerasnya penyakit yang diderita Dini membuat tak mampu kemana-mana dan hanya terdiam diri di rumah sakit. Ya Allah, sampai kapan aku harus begini? Badanku sudah lemah. Aku nggak punya daya. Apa aku memang cuma jadi beban buat orang-orang yang aku sayang? Kasihan Mas Arman. Dia sudah capek bekerja, tapi masih harus mondar-mandir jaga aku di sini. Aku gagal jadi istri yang baik. Nih sayang, aku bawain bunga kesukaan kamu biar kamar ini gak terasa dingin dan sepi. Biar kamu itu juga semangat ya. Mas, makasih banget Mas. Aku nggak nyangka Mas masih sempet beliin bunga buat aku. Aku sempatin apa aja demi kamu, Din. Kamu itu gak usah mikirin itu. Kamu cukup fokus biar cepet sehat ya. Iya Mas, aku coba kok. Din, kamu itu barusan nangis ya. Aku tahu kamu itu lagi sedih. Jangan tutupin dari aku ya. Aku suami kamu loh. Bilang sama aku apa yang kamu rasakan. Aku ingin kamu itu gak sendirian ngadepin ini semua. Aku cuma kepikiran Mas. Mas tuh udah kerja keras, pasti capek banget. Tapi masih aja harus jagain aku, bolak-balik rumah sakit. Aku kasihan sama Mas. Aku cuma nyusahin Mas. Dini, jangan pernah kamu itu ngomong kayak gitu lagi. Kamu itu gak pernah menyusahkan aku. Kamu itu anugerah paling besar dalam hidup aku. Kalau kamu itu semangat, aku juga kuat, Din. Aku itu bahagia bisa rawat kamu. Gak ada capeknya kalau buat kamu mah. Mas, aku sayang banget sama Mas. Aku takut aku gak bisa nemenin Mas lebih lama lagi. Jangan pernah ngomong gitu. Kamu pasti sembuh, Din. Kita itu bakal bareng-bareng terus. Kita janji ya, sama-sama kuat, sama-sama berjuang sampai tua nanti, sehidup semati. Iya Mas, aku janji aku bakal kuat. Demi Mas, demi kita. Selamat pagi Pak Arman, Bu Dini. Saya datang membawa kabar baik. Dari hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan kondisi Bu Dini mulai membaik. Tubuh ibu sudah mulai merespon pengobatan lebih baik dari sebelumnya. Tuh kan, Din, Allah itu kasih kita itu jalan. Kamu harus terus semangat dong. Aku di sini buat kamu sampai kapanpun. Beneran dok, saya benar-benar bisa sembuh dok. Iya Bu, penyakit ini memang belum sepenuhnya terdeteksi. Tapi perkembangan seperti ini artinya besar kemungkinan tubuh ibu bisa pulih seiring waktu. Kuncinya ibu harus tetap semangat dan optimis. Jangan kalah sama penyakitnya ya. Makasih dok. Mas, aku janji aku bakal berjuang demi Mas, demi kita, dan demi keluarga kecil kita nanti Mas. Bagus Bu, semangat ibu adalah obat terbaik. Kami akan terus pantau sambil berharap hasil baik akan terus berlanjut. Din, udah waktunya aku tuh berangkat kerja nih. Aku berangkat dulu ya, sayang. Kamu yang semangat ya. Bye. Arman, nak, tunggu sebentar. Bu, ibu belum pulang. Saya kira ibu sudah istirahat di rumah. Nggak tega, Man. Ibu nunggu dokter kasih penjelasan. Tapi jujur aja, yang ibu pikirin malah kamu, nak. Saya, Bu, kenapa Bu mikirin saya? Kamu itu terlalu mulia, Man. Ibu lihat, kamu terus pura-pura kuat di depan Dini. Senyum kamu itu, ibu tahu, senyum yang kamu paksain biar Dini nggak tambah sedih. Tapi di balik senyum itu, kamu capek kan? Hati kamu remuk kan, Man? Enggak Bu, saya itu ikhlas, saya kuat karena saya cinta sama Dini. Ibu itu gak usah khawatir sama saya ya. Kamu ini lelaki baik, Man. Tapi ibu ini ibu kandung Dini. Ibu bisa baca hati kamu. Kamu masih muda, Man. Gagah. Masa depan kamu masih cerah. Tapi harus terus ngurus Dini yang sakitnya entah kapan selesai.
Saya itu nggak ngerasa hancur, Bu. Selama Dini ada, selama dia berjuang, saya di sini, saya nggak bakal tinggalin dia kok. Arman, kalau kamu mau nikah lagi, ibu nggak akan marah kok. Ibu malah bersyukur ada perempuan lain yang bisa bahagiain kamu. Bu, jangan bicara begitu lagi ya. Ibu nggak tahu betapa saya itu ingin Dini sembuh. Jangan paksa saya mikir yang bukan-bukan dong. Maaf, Man. Ibu cuma takut. Ibu takut lihat kamu makin menderita. Ibu kasihan banget sama kamu. Tiap malam ibu berdoa, kamu bisa nemuin kebahagiaan kamu. Udahlah Bu, udah stop. Ibu nggak usah ngomong yang aneh-aneh lagi ya. Ini udah waktunya saya pergi, Bu. Maaf ya, permisi. Saat dalam perjalanan menuju kantor, Arman melihat wanita-wanita di pinggir jalan yang mengingatkannya dengan kata-kata sang mertua. Arman, kalau kamu mau nikah lagi, ibu nggak akan marah kok. Ibu malah bersyukur ada perempuan lain yang bisa bahagiain kamu. Hingga pada saat sampai di kantor, "Oi bos, Setia, mukamu kok kayak habis diinterogasi polisi sih? Pucat amat, rumah sakit lagi ya?" "Iya Reza, Dini tadi pagi sempat lemes lagi, tapi alhamdulillah kata dokter keadaannya sedikit lebih membaik." "Lo ini ya Man, gue salut deh. Udah punya jabatan tinggi, duit ngalir, tapi masih aja ngurusin istri sakit-sakitan. Ngapain sih? Gak capek apa?" "Karena dia itu istri gua, karena dia itu perempuan yang gua pilih, dan karena dia itu ya berharga bagi gua." "Ah, lo mah kebanyakan setinya. Lo mah kebangetan setianya. Lihat Dito tuh, tiap pagi dicium sama istrinya sebelum ke kantor. Lu lihat istri aja di rumah sakit nggak bisa disentuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Garing lu Man." "Reza, cukup Man, lu itu punya kuasa, punya duit, lo tinggal pilih cewek mana aja. Ngapain buang waktu jagain istri yang, maaf nih Man, cacat begitu, nggak jelas kapan sembuhnya." "Gila lu Man. Jangan pernah hina istri gue ya. Sekali lagi lu hina gue, pastiin lu itu nggak bisa kerja di sini lagi." "Oh, kenapa semua orang ini sekitarku nyuruh aku tuh nyerah ya? Kenapa mereka itu nggak bisa ngerti? Kenapa godaan ini semakin berat? Tuhan, jangan biarkan aku itu jatuh. Kuatkan aku itu cuma ingin setia." Arman menjalani hari ini dengan sangat berat. Dia mulai frustasi, depresi, dan stres hingga pada saat pulang ke rumah. Arman, kamu sudah pulang nak. Capek ya? Ayo sana mandi dulu, biar badannya seger. "Ibu, saya capek Bu, capek banget." Ibu ngerti nak, kamu pasti lelah banget. Sini duduk dulu, biar ibu bikinin teh anget ya. "Ibu, semua orang itu suruh saya itu menyerah. Semua orang itu anggap saya itu bodoh. Ibu juga kan? Ibu juga mau aku itu menyerah kan?" Bukan nyerah Man, ibu cuma takut kamu hancur sendiri. Ibu tahu kamu kuat, tapi sampai kapan? Ibu cuma pengen kamu juga bahagia. "Tapi kebahagiaan saya itu cuma Dini Bu, cuma Dini, tapi saya lelah." Arman mulai berhalusinasi membayangkan wajah mertuanya adalah Dini. Dini, aku itu kangen sama kamu, aku itu gak kuat." Arman, sadar nak, ibu ini ibu Lilis, bukan Dini. Dini, jujur aku itu kangen banget sama kamu Dini. Jujur aku itu udah rindu banget sama kamu. Akhirnya setelah penantian lama, akhirnya kamu itu bisa sembuh juga Dini. Dini, ya Allah, aku tuh benar-benar sayang sama kamu Dini. Udah lama kita itu gak bercengkrama satu sama lain Dini. Udah lama aku itu menahan rasa sendiri ini. Kini kamu itu udah sembuh sayang. Biarkan aku itu melepaskan semua beban ini kepadamu. Ayo ikut aku ke dalam kamar sayang. Aku itu cuma mau hangatnya dirimu. Aku tuh cuma mau sedikit aja rasa ini hilang." Arman yang sudah dikuasai rasa sedih lalu menyeret Bu Lilis ke dalam kamar, dan pada saat itu Arman pun melepaskan semua beban hawa nafsunya. Man, jangan Man, ini salah, ini dosa. Ibu ini ibu mertua kamu, bukan Dini. Man, sadar Man,
keesokan harinya. Wah, aku ada di mana ini? Kenapa aku bisa nggak pakai baju kayak gini? Loh, ibu, astagfirullahaladzim, kenapa ibu bisa ada di sampingku? Ya Allah, ibu maafin aku ya bu. Aku hilap, aku benar-benar hilap. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah, Man. Jangan salahin diri terus. Ibu ngerti kamu butuh pelukan, butuh perhatian. Ibu nggak marah. Enggak bu, ini salah, ini dosa. Kita nggak boleh begini lagi bu. Man, ibu juga sendiri. Ibu ini janda. Ibu nggak marah, Man. Malah, ibu lebih tenang. Kamu bisa keluarin semua yang kamu pendam sama ibu. Malam itu, ibu benar-benar lihat betapa beratnya yang kamu pikul sendiri. Betapa beratnya beban yang kamu tanggung selama ini. Tapi ibu bersyukur karena kamu sudah melepaskan semuanya semalam. Jujur, ibu mulai jatuh cinta sama kamu, Arman. Sejak saat itu Arman dan ibu mertuanya pun mulai menjalin hubungan gelap. Mereka bertingkah layaknya suami istri dan selalu melengkapi satu sama lain. Ayo bu, ayo sayang, kita ke pasar. Pagi-pagi gini biasanya sepi. Barang-barang belanjaannya juga masih segar. Iya, Man. Ibu seneng deh kamu perhatian gini. Dulu waktu almarhum bapakmu Dini masih ada, ibu nggak pernah diladenin belanja gini. Saya ini cuma pengen bantu-bantu aja. Kan ibu sekarang udah kayak istri aku. Masa iya sih aku itu rela membebani ibu buat urus semuanya sendirian? Kamu ini bisa aja sih, Man. Kamu emang niat bantuin ibu atau kamu lagi modus deketin ibu biar nanti malam ibu kasih kamu jatah? Iya dua-duanya dong bu. Ibu kan kayak nggak tahu aja. Ibu kan tahu sendiri aku tuh sudah lama nggak ada yang cas sejak Dini sakit. Ya udah bu, ayo kita berangkat. Kedekatan Arman dan ibunya membuat orang sekitar mulai bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi dengan mereka berdua, termasuk Reza, teman kantor Arman sendiri. Man, boleh nggak gue ngomong? Bukan maksud jelek ya, tapi ini sudah rame dibahas orang. Bahas apa Reza? Ngapain sih ngomongin urusan gua? Lo akhir-akhir ini deket banget sama ibu mertua lu sih, Man. Orang-orang mulai curiga, tau nggak? Lo ke pasar, lo makan bareng, kemana-mana berdua. Itu mertua lu bro, mertua bukan cewek. Gue cuma bantu mertua gua lu. Apa salahnya? Lu aja yang pikirannya kotor. Man, jangan tutup mata deh. Orang ngeliat, orang itu mikir macem-macem. Jangan bikin harga diri lo hancur bro. Udah Reza, gue itu nggak mau diceramahin lu ya. Jaga urusan lu sendiri aja. Gue cuma temen lo, Man. Gue itu nggak tega lihat lo itu makin aneh begini. Cukup Reza, jangan ikut campur hidup gue. Hidup gue ya hidup gue. Lu itu nggak berhak buat ikut campur jauh ke dalam sana. Alhamdulillah Bu Dini, hasil terapi ibu sangat baik. Kondisi ibu sudah stabil. Kita hanya butuh 1 kali terapi terakhir, lalu insya Allah ibu akan boleh pulang. Beneran dok, saya sudah boleh pulang. Saya benar-benar sembuh. Iya Bu, ini berkat doa, semangat, dan dukungan keluarga. Tapi ingat, tetap jaga pola hidup sehat dan jangan lupa buat terus semangat. Ya Allah Mas Arman, andai kamu ada di sini dan dengar kabar ini, aku pasti akan. Ya Allah Mas Arman, andai kamu ada di sini dan dengar kabar ini, kamu pasti akan ikut bahagia Mas dengarnya. Aku jadi gak sabar pengen segera pulang Mas. Aku mau bahagiain kamu. Aku mau mulai lagi dari awal. Kita jalani semua sama-sama kayak dulu lagi. 2 jam lagi perawat akan segera datang ke sini ya Bu. Saya harap Ibu bersiap untuk menjalani terapi terakhir dan menerima kenyataan dengan bahagia. Karena ini adalah satu-satunya kabar yang pasti paling Ibu tunggu. Setelah menjalani terapi yang terakhir, Dini pun dinyatakan sembuh dan bersiap untuk pulang ke rumah. Aku pulang Mas. Aku ingin lihat senyummu saat tahu aku sembuh. Kita bisa mulai lagi hidup seperti dulu, lebih bahagia. Aduh Man, kamu ini kalau ngomong suka bikin jantung ibu deg-degan deh.
Ibu juga sih, makin hari makin cantik. Aku jadi nggak bisa nahan diri. Itu suara Mas Arman dan Ibu. Apa yang mereka lakuin? Kenapa mereka kedengarannya kayak deket banget? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Mas Arman, Ibu, apa yang kalian lakukan? Dini, loh kok kamu itu bisa ada di sini, Din? Harusnya kamu itu kan masih ada di rumah sakit. Kenapa kamu itu bisa di sini, Din? Kamu udah sembuh. Iya mas, aku sudah sembuh. Setelah menjalani terapi yang terakhir, aku udah dinyatakan sembuh sama dokter. Tapi bukannya disambung senang karena kehadiran aku yang sudah sembuh. Aku malah dikejutkan dengan pemandangan hina di depan mataku. Dini, ini kamu salah paham, Dini. Aku dan ibu tadi aku cuma mau bantuin ibu tadi, mau jatuh. Iya nak, ibu tadi hampir jatuh. Arman nolongin ibu. Ini semua salah paham nak. Ini enggak seperti yang kamu bayangkan nak. Salah paham? Duduk di pangkuan, pelukan. Itu namanya salah paham, Bu. Mas, ini balasan kalian atas kesetiaanku. Jangan sentuh aku pengkhianat. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku itu bisa jelaskan semua ini. Nak, ibu menyesal. Ibu cuma kesepian, nak. Ibu gak ada maksud apa-apa. Ya Allah, kenapa kau tunjukkan semua ini padaku? Lebih baik aku mati daripada melihat semua ini. Dini jatuh tergulai lemas, air mata membasahi wajahnya sementara Arman dan Bu Lilis hanya melihat tak mampu bicara. Ya Allah, Kau maha melihat, Kau saksi semua yang terjadi malam ini. Aku sudah berusaha kuat, aku sudah berusaha setia, tapi kenapa harus begini balasan yang ku dapat? Kalau memang ini takdirmu, aku ikhlas. Ya Allah, aku pasrah, tapi aku mohon, hukum mereka ya Allah. Hukum mereka yang telah mengkhianatiku. Tunjukkan kekuasaanmu. Jangan biarkan dosa mereka tak terbalas. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri menghadapi ini. Aku tak sanggup. Ya Allah, hukumlah mereka. Tunjukkan keadilanmu ya Allah. Hukumlah mereka. Tunjukkan keadilanmu ya Rob. Duar dan menggelegar di langit. Angin menerpa jendela dengan keras, membuat Arman dan ibunya mulai ketakutan. Man, kamu dengar doa Dini barusan? Ibu takut, Man. Ini semua dosa besar. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Man, ibu takut. Ibu nggak mau begini. Bu, aku takut, rasanya aneh, badanku dingin. Ibu juga, Man. Kenapa tubuh ibu berat banget ini, Man? Tangan Arman perlahan mulai berubah menjadi batu. Ibu, kenapa tangan aku itu dingin? Begini kok badan aku itu berat, kayak nggak bisa digerakkan. Ya Allah, jangan hukum kami begini. Kami hilaf ya Allah. Kami lemah, ampuni kami. Man, kaki ibu nggak bisa gerak, Man. Tolong. Man, ibu nggak mau mati begini. Ibu nggak mau. Gini, maafin aku tuh cuma manusia biasa, aku itu khilaf, Dini. Aku mohon jangan doakan aku tuh begini, Dini. Ya Allah, ampun. Ya Allah, mereka benar-benar jadi batu. Azab Allah nyata loh. Itu akibat mereka berbuat dosa besar itu. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan pernah hianatin orang yang tulus sama kita. Arman, Bu, kenapa kalian tega? Kenapa kalian tega menghancurkan aku? Semua cinta, semua kesetiaan, kalian buang begitu saja demi nafsu dan kebodohan sesaat. Aku rela berjuang demi sembuh, demi kamu, Man, demi kita. Tapi ternyata kalian lebih memilih dosa. Dan ini balasannya. Aku gak akan dendam, biarlah ini jadi pelajaran buat kita, termasuk aku. Kesetiaan itu bukan kelemahan tapi sebuah kekuatan hati yang sesungguhnya.
Jangan pernah mengkhianati hati yang tulus mencintai, karena dosa tak pernah tidur dan azab tak pernah tertukar.